Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Musalla Akbar Nurul Iman, terkhusus Ketua Takmir yang sangat kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, di mana dengan kebesaran Allah, dengan kudur iradannya, alhamdulillah sampai malam yang ke-5 ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kita kesehatan, umur panjang, kesempatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat yang sangat mulia ini guna bersama-sama melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan, bagi yang fardu maupun yang nawafil, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagian keterangan nanti pada hari kiamat, di mana manusia dikumpulkan di tempat yang rata data yang kita sebut dengan mahsyar, dalam keadaan telanjang, dan waktu itu orang tua lupa kepada anak-anaknya, sebaliknya anak-anak lupa kepada orang tuanya, bahkan istri lupa kepada suaminya, suami lupa kepada istrinya. Orang mencari selamat masing-masing dalam keadaan yang mencekam itu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tempat yang istimewa kepada 3 golongan, 3 orang. Yang pertama yang diberikan tempat yang istimewa oleh Allah adalah talil Quran atau ahlul Quran, orang yang tidak bisa jauh dengan Al-Quran, selalu ingin membaca Al-Quran, khususnya pada bulan suci Ramadan ini. Jadi kalau tidak membaca Al-Quran sampai 2 hari rasanya kangen. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran fa innahu ya'ti, maka sungguhnya Al-Quran ya'ti akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat kepada sahabatnya, bukan li qiraati. Kalau qiraati membaca ini orang non-Islam banyak yang hafal Al-Quran, anak-anak kecil pintar baca Al-Quran. Tapi kita punya keyakinan kalau bisa tahu ya maksud daripada Al-Quran, dan kita yakin bahwa dengan Al-Quran yang kita baca terus ini akan bertemu dengan Allah, akan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sampai bulan Ramadan ini tidak hatam, ya jemaah, bisa dipastikan di bulan Ramadan tidak akan pernah mampu menyelesaikan 30 juz. Artinya logikanya begini, kalau orang di bulan Ramadan ini masih berani kepada suami, apalagi di bulan Ramadan. Ramadan bulan yang Syahrul Mubarak ini masuk, orang tidak mampu salat malam, apalagi 11 bulan di luar Ramadan. Artinya logikanya begini, kalau orang dekat dengan Ka'bah lagi tawaf, melaksanakan ibadah haji maupun umrah, kurang lebih 5 meter atau 2 meter lah, ya pokoknya di Masjidil Haram, tidak khusyuk, masih sempat main HP atau maksiat yang lainnya, bisa dipastikan di luar atau jauh dari Masjidil Haram di Indonesia ini pasti tidak khusyuk sholatnya. Maka saya pastikan kalau 1 bulan ini Bapak Ibu tidak hatam 30 juz, 11 bulan itu tidak akan pernah mampu menyelesaikan 30 juz. Maka baca Al-Quran dengan baik, pelajari Al-Quran dengan baik, dan amalkan Al-Quran dengan baik, karena Al-Quran akan memberikan syafaat, pertolongan, pembelaan nanti. Maka Al-Quran akan mengatakan, dulu engkau capek-capek, ngantuk, capek mencari aku, sekarang waktunya aku akan membantu kamu. Ya, bukan main domino,
tapi baca Al-Quran. Jadi ngantuk, capek, kata Al-Quran, karena engkau membaca aku. Yang kedua adalah seorang muadzin. Jangan pernah kita meremehkan seorang marbot. Bahkan ada mengatakan doanya marbot, muadzin yang selalu memanggil jamaah untuk bersujud kepada Allah, ibtiga wajillah. Betul-betul adzan itu mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang dipanggil ke Akbar Nurul Iman untuk bersujud kepada Allah. Maka nanti pada hari kiamat, sementara yang lain pada kebingungan mencari selamat satu jengkal dari kepala matahari, tapi muadzin ini diangkat oleh Allah, diberikan derajat kedudukan yang istimewa. Doanya seorang marbot muadzin ini bisa lebih tajam daripada seorang imam. Imam datang ke masjid, ke musholla sudah bersih, tinggal menjadi imam di depan. Tapi pembersih masjid, penjaga musholla, dari pagi selalu menyapu, ingin merasa nyaman jamaah yang datang, maka pahalanya sungguh sangat besar. Jangan pernah kita meremehkan seorang muadzin. Dan yang ketiga, yang akan diberikan keistimewaan oleh Allah, orang yang hidupnya melarat. Kadang-kadang mau beli beras kelahi dulu sama istri, sama suami, minta uang gak cukup, tapi tidak pernah melanggar aturan Allah. Waktunya Akbar Nurul Iman adzan datang, sholat berjamaah, tidak pernah melanggar Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah. Orang yang hidupnya sederhana ini, tapi tetap taat, sabar, insya Allah nanti akan diberikan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ini maaf sudah melarat, jauh dari Allah. Yang namanya sholat, Bapak Ibu, nomor satu. As-sholatu miftahul jannah, as-sholatu miftahul khair. Sholat itu kunci sorga. Kalau Bapak Ibu pulang dari musholla ini ke rumah, kuncinya hilang, tentu tidak bisa masuk. Walaupun kita banyak kebaikan yang kita lakukan, akan tapi meninggalkan sholat, maka kebaikan itu menjadi nol, menjadi kosong, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang Bapak Ibu, maaf, mudah-mudahan bukan jemaah di sini, kalau anaknya tidak makan sehari, ya Allah, pada bingung. Makan deh, makan, nah, nanti kamu mati kalau nggak makan. Kalau nggak makan sampai 2 hari, datang ke dokter, konsultasi, bayar lagi di dokter. Maaf dok, tolong berikan resep, belikan obat nafsu makan dok. Anak saya sudah 2 hari nggak makan dok, nanti bisa mati anak saya. Ada jamaah Al-Nurul Iman ini kalau anaknya nggak ngaji, nggak sholat 1 hari, yang bingung. Kalau nggak sholat sampai 2 hari, ada yang datang kuster ke kiai, kiai tolong kiai berikan amalan kiai, nanti anak saya ini nggak sholat 2 hari, nggak ngaji, mati. Hatinya mati, rohaninya tidak diberikan makanan. Ada yang seperti itu, gak imbang. Apakah kita jamin kalau anak kita sehat gemuk itu tidak melawan kepada kita? Tidak ada jaminan. Bahkan kalau kita terlihat di televisi Bapak Ibu, malah orang yang maafin, yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat, malah yang nyakiti orang tua. Maka di samping dijaga fisiknya, rohaninya diberikan makanan, yaitu dengan iman, takwa, rajin membaca Al-Quran. Saya ingin menyampaikan satu hadis yang terakhir. Panjenengan jangan marah, jangan benci sama saya. Ini sedikit agaan. Rasulullah pernah bersabda, kalau tidak salah ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Rasulullah bersabda, "Man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-shalah, lam ya'ba'illahu bi syai'in min hasanatihi." Man laqiyallaha, barang siapa yang bertemu Allah nanti pada hari kiamat, wa huwa mudayyi'un lis-shalah, hidupnya di dunia ini mengentengkan, meninggalkan, meremehkan salat, lam ya'ba'illahu, Allah tidak mereken, tidak menerima bisyai'in sedikit pun min hasanatihi dari kebaikannya. 1 tahun 3 kali umroh, 2 tahun sekali haji, semua itu nol Pak. Semua itu tidak terima oleh Allah. Jadi sejahat apapun manusia, umpama, mudah-mudahan kita tidak ada yang jahat, umpama orang itu sedikit jahat lah, tapi waktunya sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, biasanya akan meninggal kurang lebih 1 tahun, akan insaf.
diberikan hidayah oleh Allah. Seperti kita punya kambing, pelihara kambing, ya, walaupun kemana-mana, tapi talinya ini nggak putus. Begitu kita tarik, kembali. Kalau orang itu walaupun sedikit melakukan dosa, tapi tidak pernah meninggalkan sholat, insya Allah akan mati membawa husnul khotimah. Tapi sebaliknya, orangnya sudah jahat, tidak pernah melaksanakan sholat. Seperti kita naik mobil, remnya slow, langsung masuk jurang. Kalau di akhirat langsung masuk neraka. Maka semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seminggu sekali mengumpulkan orang, bagi-bagi uang, bagi-bagi beras. Saya berikan contoh begini. Orang itu nanti membantu orang, ngasih uang, ngasih beras, umroh, haji, ya, tapi nggak pernah sholat. Barangkali nanti pahala itu semua dikumpulkan dalam lemari emas atau dalam lemari kaca. Kita cuma melihat, nggak bisa mengambil, nggak bisa untuk beli apa-apa. Amalan kita, ibadah kita ini karena apa? Karena kuncinya tidak punya, yaitu sholat. Dan sholat itu bukan sekedar sholat. Orang ruku ikut ruku, apalagi sekarang, ya Allah, orang tarawih itu trik-trikan. Dalil Allah. Bisa haram itu, Pak. Bisa haram. Kata Imam Ghazali, maaf ini, lebih baik kelonan daripada sholat begitu. Lebih baik kelonan. Kelonan itu bukan nggak dapat pahala. Kelonan sama istri itu dapat pahala. Tapi sholat yang ngebut begini, nggak ada tumak ninanya, itu sepertinya mempermainkan Allah. Bohongin Allah, bisa haram itu. Kalau orang kelonan, orang berangkat ke musola, kabar Nurul Iman, masih kelonan sama istri, mungkin merasa salah lama-lama. Duk, saya ini manusia biasa, kok orang berangkat ke masjid semua, saya di rumah, kalau mati saya bagaimana ini? Lama-lama datang ke musola. Tapi kalau orang sholat ini susah diingatkan, sudah merasa benar, tapi sholatnya nggak ada tumanina. Mau kemana kita? Ini menghadap Allah. Sholat sunnah walaupun tarawih, tapi ketika kita takbiratul ihram, yang kita hadapi adalah Allah yang menciptakan kita. Nggak main-main ini. Harus seorang imam jangan terlalu dituntut untuk cepat, karena imam itu moro'ah, harus menjaga tasdidnya, hurufnya, makhrajnya. Kalau imam terlalu ngomong dolin, saya yakin itu nggak bakalan benar bacaan Al-Quran. Kalau tidak ada tumaninanya, sholat tidak sah, ya, bukan dapat pahala tapi malah mendapat dosa. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah pernah melihat orang begitu sampai Rasulullah marah sampai 3 kali seorang sholatnya. Sampai Rasulullah bersabda, kalau orang sholat ini terus begini sampai mati, ini matinya bukan mati Islam. Ini padahal orang sholat. Karena apa? Karena sholat ini ada aturannya. Ada aturannya. Ya, walaupun kita 20-23 witir, ya kita yang sedang-sedang. Ya, tapi jangan terlalu pelan, nanti orang ngantuk ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, terutama ibadah salat. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.